Itulah Islam yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah perdana saya datang ke sini. Karena perjalanannya saya tadi lumayan jauh. Ternyata saya pikir itu semenisasi sampai ke sini. Ternyata hanya sekali. Kayak cerita sinetron saya hanya di PHP. Habis itu saya harus melewati berbagai macam ujian cobaan. Lumpur di mana-mana. Untung nggak ikut dorong. Coba ikut dorong, ini Ustadz pertama kali diundang dorong mobil lagi. Tapi alhamdulillah Pak Hasan tadi nyetirnya enak, Pak. Walaupun sebelum saya sedikit agak terguncang-guncang. Untung saya nggak bawa nyonya. Kalau pas yang nggak bawa ke sini hamil, Bu, mungkin keluar di jalan itu. Nah, ini luar biasanya perjalanannya. Saya bahkan berpikir, jangan-jangan saya nggak bikin ceramah ini, mau diajak merengge mungkin ini. Karena kok jalannya lumayan ke dalam, lika-liku dilewati. Tapi alhamdulillahnya setelah saya sampai di sini, subhanallah, saya terhibur sekali dengan penampilan putra putri kita yang ada di sini. Saya doakan semua jadi presiden. Kalau semua jadi presiden, siapa jadi masyarakatnya? Tapi nggak apa-apa, apapun cita-citanya Ustaz, doakan semoga semua jadi anak yang saleh dan salehah. Luar biasa, Bu, bagaimana tadi sambutannya. Wah, itu tepuk kanan, tepuk kiri. Ini saya berpikir kalau yang tadi berdiri di situ yang duduk ibu-ibu, kacau urusannya. Untung anak-anak, kasihan bapak-bapak mau noleh takut dimarahin sama yang di belakang. Dan noleh eman kan gitu. Untungnya adik-adik belum lagi yang membacakan puisi. Ya Allah, betul kata kepala desa tadi, sampai meneteskan air mata saya. Cuma bukan karena adik-adik saya mikir nanti puangnya gimana saya kalau kelamaan acaranya. Karena luar biasa perjalanannya, bukan main-main. Makanya sampai datang ke sini jangan sampai mengecewakan panitia. Gak macam-macam undang Ustadz dari Lawe-Lawe ini. Saya ini mohon dari Lawe-Lawe, dari tetangga kabupaten. Jadi luar biasa desa ini. Bahkan Ustadz di luar kabupaten pun diundang. Bagaimana antusias masyarakat yang ada di sini. Jadi usahakan kita hadir di sini, niatnya kita perbaiki biar tidak eman kedatangan ustadz-ustadz yang hadir di sini. Niat pertama kita perbaiki adalah untuk mencari ilmu. Karena kata Rasulullah, "Man yakhruju min baiti fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Jadi kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk mencari ilmu, maka dia dianggap seperti orang yang berperang bersama Rasulullah, mengangkat pedang bersama Rasulullah. Tujuannya adalah mati syahid. Mana duduk kita di sini, Allah akan beri pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan kata Sayyidina Ali, "Man talabul ilmi faqad talabal jannah." Barang siapa yang mencari ilmu, sama halnya dia mencari surga. Nah, mungkin kita bertanya, "Loh Ustaz, memangnya masuk surga itu dari ilmu kah? Bukan dari kebaikan kah?" Betul. Kita masuk surga itu adalah dengan kebaikan. Al-birru yad'u ilal jannah. Kebaikan itulah yang membawa kita ke surga. Tapi kita bicara kebaikan menurut siapa dulu? Yang namanya baik menurut siapa? Yang namanya baik itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Nah, terkadang itu manusia bicara kebaikan saja menurut kepentingan. Sering, Pak. Contoh yang paling sering terjadi, ini sering kami bahas di antara para ustaz. Seringkali orang bicara kebaikan itu menurut kepentingan pribadi, bukan kepentingan Allah. Kata Rasulullah, ini tolong didengarkan adik-adikku semua. Kata Rasulullah, "As-salatu khairul mawdu'." Salat itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Salat itu adalah kebaikan yang paling utama. Tidak ada satu kebaikan apapun mengalahkan kebaikan salat. Tidak ada satu kebaikan apapun yang mengalahkan kebaikan salat. Artinya apa, Pak? Mau orang itu rajin sedekah, mau orang itu bagus kepada masyarakat,
Mau orang itu rajin dalam melakukan kerja bakti sosial, tapi dia tidak sholat, dia bukan dikatakan orang baik menurut Allah. Jadi mau apapun yang dia kerjakan di dunia ini, kalau dia meninggalkan sholat, kata Allah, dia bukan orang baik. Karena jelas dalam sebuah hadis Rasulullah, awwalu yuhasabu bi yaumil qiyamah sholatu, in sholahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jadi yang pertama Allah lihat nanti di waktu kita ada di persidangan Allah, di saat kita diadili oleh Allah, yang pertama Allah lihat adalah sholatnya terlebih dahulu. Kamu sholatnya di dunia dilaksanakan apa enggak? Kalau kamu nggak laksanakan sholat, kata Allah, maka kamu adalah orang-orang yang rugi. Tapi kalau kamu melaksanakan sholat, kamu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Jadi sholat yang begitu diutamakan. Jadi sholat ini sangat penting, karena di dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun, ini mazhab kita Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Uzur syar'i seperti datang bulan. Nah, makanya kalau ada bapak-bapak nak sholat, mungkin lagi datang bulan, jangan tegur. Ya, contoh lagi yang paling sering, kita umat manusia itu sering mengatakan, saya mau berbuat baik kalau dia baik, gitu kan Pak? Ibu-ibu paling sering, kalau saya baik ya saya baik juga sama dia Ustaz. Kalau tetangga saya baik, saya juga baik sama dia. Loh, kalau ini yang Anda jadikan patokan, tak perlu Islam Bu. Preman pasar itu baik sesama premannya, dia baik sesama orang yang dia sukai, dia baik sama orang dia senangi, itu orang biasa. Tapi Islam beda, ahsin man sa'a ilaika, berbuat baiklah kamu walaupun kepada orang yang berbuat buruk sekalipun kepada dirimu. Itulah Islam yang sesungguhnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tak cocok ini. Tapi kata Allah, dulu kamu di dunia saya panggil sejak 5 hari sehari, tapi gak ada satupun kamu datang. Maka sekarang jangan panggil namaku. Siapa mau ibu panggil? Oh Julak, tak mungkin. Oh Daeng, Lamgo, tolong, sama-sama disiksa, kita dosa manggil. Siapa kita mau panggil kalau bukan Allah? Sementara waktu di dunia kita dipanggil, kita lupa. Ini yang harus kita camkan. Ini ada ingat ya. Kalau orang nggak sholat nanti dilempar ke neraka, maka nggak bisa kita panggil Allah. Tapi orang-orang yang sholat, bisa dia mengenali Allah, Allah akan datang menyambut. Ada apa hamba? Dulu kamu mau panggil dia, sekarang aku datang. Panas ya Allah. Apa yang kau inginkan ya Allah, selamatkan aku dari panas api neraka. Malaikatku hapus dosa-dosanya. Karena dulu dia menghormati panggilanku. Ini. Wah maksud Pak, dalam kitab ia mengutip ya Hanan, ya Manan, ya Allah panas. Tapi adanya rajin sholat, Allah angkat. Karena apa? Dulu dia menghargai panggilan Allah, Allah menghargai panggilannya. Tapi kalau di dunia kita dipanggil oleh Allah 5 kali sehari, kita lupa, lebih mementingkan urusan dunia, maka Allah pun akan cuek sama kita nanti berkala kita berada di neraka. Jadi seperti itu. Nah orang kadang juga begini, Ustaz saya ini penuh berlumuran dosa Ustaz, banyak maksiat saya lakukan Ustaz, saya tiap hari melakukan kemaksiatan, maka malu saya mau sholat Ustaz. Oh jangan salah ibu, justru dengan sholat inilah membersihkan dosa-dosa kita. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi membersihkan berbagai macam dosa yang ada dalam diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, masalatu sholawat wa khamsi ka masalin na'rin ghamirin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawm, kata Rasulullah. Jadi perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu seperti air sungai yang mengalir jernih. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kekurangan, salah kata, ada sindiran, saya mohon maaf. Karena pada dasarnya itu datang dari diri kami sendiri. Kalau ada kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Kita berdoa semoga kumpul kita di sini Allah jadikan berkah bagi kehidupan kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya utang Allah lunasi utang-utangnya. Yang terkena musibah Allah beri jalan keluar di setiap musibahnya. Dan mudah-mudahan yang punya anak-anak yang ada di sini maupun yang ada di sekitarnya, anak Allah akan jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan guru-gurunya semoga guru-guru nantinya diberi kesejahteraan oleh pemerintah maupun yang kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah setiap apa yang kau ajarkan kepada anak-anak ini akan menjadi amal jariah di saat kau meninggal dunia nanti.
Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.